Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini kembali lagi baru seputar P3K dan tunjangan guru di tahun 2023 ini. Jadi untuk rekan-rekan guru sekalian, di sini kami akan menyajikan sebuah peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 8 tahun 2022 Bapak Ibu ya. Ini terkait petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru berstatus non pegawai negeri sipil. Berarti masuk dalam kategori guru honorer dan P3K Bapak Ibu. Di sini kita akan menspesifikkan judul video kita, yaitu dua jenis tunjangan dari Kemendikbudristek. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi dua jenis tunjangan dari Kemendikbudristek di tahun 2023 untuk guru non ASN P3K yang memenuhi syarat. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu guru sekalian, kita berdasarkan di peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 18 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non pegawai negeri sipil. Jadi informasi ini tentunya informasi valid karena ini ada peraturan resminya langsung dari Sekjen Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Ini terkait dua jenis tunjangan untuk guru honorer dan P3K pastinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ya ke aturan resminya. Di sini pertama-tama Bapak Ibu kalau kita memperhatikan di pasal 5 ya, tentunya ini menjadi kabar gembira. Di pasal 5 di aturan ini mengatakan di ayat 1, guru non PNS itu diberikan tunjangan profesi atau tunjangan khusus setiap bulan. Jadi sebenarnya untuk tunjangan profesi dan tunjangan khusus untuk guru honorer dan P3K yang memenuhi syarat sebenarnya itu diberikan dan bisa dibayarkan setiap bulan Bapak Ibu ya. Nah, itu diberikan setiap bulan. Namun kalau kita lihat fakta di lapangan itu cair per 3 bulan Bapak Ibu ya, di SKTP, di info GTK atau Dapodikdasmen. Nah kemudian di ayat 2 dilanjutkan lagi bahwasanya dua jenis tunjangan ini yaitu tunjangan profesi dan tunjangan khusus untuk guru non PNS diberikan dalam bentuk uang ya, melalui rekening bank penerima tunjangan. Jadi Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tunjangan profesi dan tunjangan khusus untuk guru non PNS itu diberikan dalam bentuk uang dan nantinya ketika Bapak Ibu mendapatkan atau memenuhi syarat maka akan masuk ke dalam rekening bank penerima Bapak Ibu, masuk di rekening Bapak Ibu ya sekalian. Itu berdasarkan di pasal 5 ya di aturan resmi ini. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi informasinya di sini terkait dua jenis tunjangan ini, tentunya kita tidak boleh melewatkan apa sih sebenarnya persyaratan untuk penerima tunjangan profesi. Jadi di sini sudah dirangkum secara resmi ya bahwasanya persyaratan penerima tunjangan profesi guru non PNS penerima tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi kalau dikatakan tunjangan profesi itu adalah tunjangan sertifikasi ya. Jadi syarat yang pertama Bapak Ibu adalah memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik ya. Jadi Bapak Ibu memiliki serdik ya. Jadi apabila Bapak Ibu guru honorer dan sudah memiliki sertifikat pendidik, maka Bapak Ibu sudah memenuhi syarat utama untuk menerima tunjangan profesi. Ya, kemudian yang kedua, Bapak Ibu wajib terdata di data pokok pendidikan atau Dapodik ya. Pastinya seperti itu ya. Kita di Naungan Kemendikbud kita tidak bisa menerima tunjangan apapun atau bantuan apapun kalau data Bapak Ibu itu tidak masuk di Dapodik meskipun Bapak Ibu itu sudah lama mengabdi sebagai guru. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, memiliki
memiliki surat keputusan pengangkatan atau penugasan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk bagi guru non-PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Jadi salah satu syarat utama juga ya untuk penerima tunjangan profesi bagi guru yang berstatus bukan PNS harus memiliki SK pengangkatan. Kalau misalkan Bapak Ibu adalah guru honorer di sekolah, maka Bapak Ibu memiliki SK pengangkatan dari kepala sekolah atau minimal SK kepala daerah ya. Apabila Bapak Ibu adalah P3K guru, maka Bapak Ibu memiliki SK P3K guru pastinya ya. Logikanya seperti itu. Jadi ini 3 syarat utama ya, memiliki Serdik, tercatat di Dapodik, dan memiliki SK pengangkatan pastinya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa kita lanjutkan lagi bahwasanya yang bagian D memiliki surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bagi guru tetap yayasan ya. Kemudian memiliki penghasilan tetap dari pemerintah daerah atau yayasan sesuai kewenangan ya. Jadi ada gaji ya dari pemerintah. Seperti itu ya. Karena gaji dari pemerintah itulah nantinya menjadi dasar untuk pembayaran tunjangan profesi. Kemudian Bapak Ibu wajib aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru. Kalau misalkan Bapak Ibu guru kelas, maka jam mengajar Bapak Ibu itu harus minimal 24 jam. Begitu pula juga untuk guru mapel ya, contohnya misalnya di SD. Kalau misalnya kurang dari 24 jam, maka nantinya data Dapodik Bapak Ibu itu tidak akan memenuhi syarat untuk dibayarkan tunjangan profesi. Jadi wajib memenuhi beban mengajar. Kemudian yang G memiliki nomor registrasi guru atau NRG yang diterbitkan oleh kementerian. Kalau NRG ini Bapak Ibu ya, itu sudah terkoneksi dengan sertifikat pendidik Bapak Ibu sekalian. Kemudian lanjut lagi di sini memenuhi beban guru ya sesuai dengan ketentuan. Di sini memiliki penilaian kinerja paling rendah sebutan baik ya, tidak terikat sebagai tenaga atau pegawai tetap pada lembaga atau satuan pendidikan lain tentunya ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu guru yang terhormat. Kemudian bagaimana dengan tunjangan khusus? Ini juga banyak sekali yang mempertanyakan ya. Apa syarat untuk mendapatkan tunjangan khusus bagi guru yang berstatus non PNS? Di sini kita sudah bahas ya. Persyaratan penerima tunjangan khusus, guru non PNS penerima tunjangan khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut Bapak Ibu. Memiliki surat keputusan pengangkatan atau penugasan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk bagi guru non PNS di satuan pendidikan ya. Jadi ada SK pengangkatan Bapak Ibu ya. Itu juga penting. Kemudian lanjut lagi memiliki surat keputusan pengangkatan penyelenggara, berarti SK kepala sekolah kalau guru honorer atau SK bupati, dan SK P3K kalau guru P3K. Kemudian Bapak Ibu wajib memiliki NUPTK, kemudian tercatat di Dapodik. Dan ini yang paling penting ya, poin 5 itu Bapak Ibu wajib bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh menteri, seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk dalam wilayah daerah khusus, nantinya Bapak Ibu berpotensi mendapatkan tunjangan khusus. Kemudian Bapak Ibu wajib aktif mengajar, tapi di sini tidak dikatakan harus 24 jam ya, tidak harus 24 jam kalau tunjangan khusus kayaknya ya, di sini tidak dikatakan. Kemudian tidak merangkap sebagai tenaga atau pegawai tetap pada lembaga atau satuan pendidikan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian berapa sih besarannya untuk tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru berstatus non PNS? Kalau misalnya Bapak Ibu guru P3K, berarti nantinya Bapak Ibu akan menerima 2,9 gaji pokok, itu dikali 3 ya. Itulah jumlah tunjangan profesi dan tunjangan khusus yang Bapak Ibu terima. Tapi kalau Bapak Ibu guru honorer dan Bapak Ibu in-passing, maka nantinya tunjangan profesi dan tunjangan khusus Bapak Ibu itu akan dikali 3 dengan gaji pokok setara PNS. Tetapi kalau Bapak Ibu guru honorer dan tidak memiliki SK in-passing, Bapak Ibu menerima 1,5 juta per bulan untuk tunjangan khusus dan tunjangan profesi dikali 3. Logika seperti itu. Oke, semoga bermanfaat ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.